Cerita hari ini membawa kita ke kota Darlington di Inggris Utara. Sepintas kota yang berpenduduk ratusan ribu orang ini secantik namanya. Jalan-jalan sempit, kafe yang apik, dan suasana damai yang membuat Anda merasa aman. Seperti biasa, tidak semuanya seperti yang terlihat. Darlington memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, berjalan seiring dengan penyalahgunaan zat narkoba dan alkohol seperti yang terjadi pada kaum muda di sana. David Harker, pada tahun 1999 telah menganggur untuk sementara waktu dan memiliki kebiasaan minum di siang hari. Tapi untuk semua orang yang mengenalnya, dia adalah orang yang sangat ramah dan lembut, bahkan untuk membunuh lalat saja ia tidak tega. David telah pindah ke Darlington pada tahun 1995, berharap untuk awal kehidupan yang baru. Dia memiliki masa kanak-kanak yang sulit dan masa remaja yang kelam. Ia masuk dan keluar dari pengawasan polisi pada usia 23 tahun. David adalah bagian dari geng remaja di Darlington bersama Meg, teman terbaiknya yang berusia 16 tahun saat itu. David seringkali menginap di rumah Max. Karena ia bersikap baik dan sopan, keluarga Max pun tidak keberatan. Tapi segalanya berubah menjadi lebih baik di akhir 1990-an. David bertemu dengan seorang wanita muda dan ia jatuh cinta kepadanya. Wanita itu bernama Becky. Tak lama setelah itu mereka pun berpacaran. David dan pacarnya memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka pindah ke sebuah rumah dan berteman baik dengan tetangga baru mereka. Menurut pengakuan tetangganya, David adalah orang yang baik, bahkan cerdas dan sopan. Tetapi hubungan David dan Becky tidak berjalan dengan baik. Setelah 1 tahun, mereka putus dan Becky pindah. Ini adalah akhir dunia bagi David. Dia mulai minum. Tidak seperti sebelumnya ia menghabiskan waktu seharian untuk minum-minum. Selama itu David mengalami depresi. Sementara itu, Julie Patterson memiliki 3 anak yang sedang dalam perebutan hak asuh dengan dinas sosial karena dia adalah seorang pecandu Valium. Julie punya riwayat suka minum. Saat dia depresi, dia akan berubah dari ekstrovert ke introvert. Julie juga pindah ke Darlington dari Durham untuk melarikan diri dari masa kecil yang sulit. Dia kemudian bertemu dengan Alan. Selama 3 tahun hubungannya dengan Alan, Julie pun hamil. Kehamilan Julie ini adalah kehamilan keempatnya setelah sebelumnya ia memiliki 3 anak dengan mantannya. Tapi sayangnya, Alan memutuskan untuk membiarkan sang bayi diadopsi orang lain saat lahir. Hal ini membuat Julie hancur. Ia kembali ke kebiasaannya yang lama, yaitu menjadi pecandu alkohol. Beberapa kali ia bahkan melarikan diri dari rumah selama berhari-hari. Dalam waktu setidaknya 3 hari dan paling lama adalah selama seminggu. Ketika dia kembali ke rumah, dia akan seperti gelandangan dengan rambut yang kotor, tidak tersisir dan terlihat linglung. Selama pelariannya itu, dia akan bergaul dengan para tunawisma dan pecandu narkoba. Alan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantunya kecuali saat Julie sedang berada di rumah. Tapi pada tanggal 6 April tahun 1999, Julie meninggalkan rumah lagi setelah merasa bosan menonton sebuah festival. Alan melakukan apa yang biasanya dia lakukan, yaitu menunggu Julie kembali. Tetapi tidak ada tanda-tanda jika Julie akan kembali. Bahkan Julie yang memiliki janji dengan dokternya dan putrinya sebelumnya tidak datang. Alan mulai khawatir. Akhirnya Alan melaporkan Julie ke kantor polisi karena menghilang selama 4 minggu. Alan mengatakan ini bukan pertama kalinya Julie meninggalkan rumah selama berhari-hari. Namun ini adalah pertama kalinya Julie meninggalkan rumah lebih dari seminggu. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan menyebarkan berita pada media massa. Julie yang berparas cantik dengan rambut blonde yang khas akan sangat mudah dikenali siapapun.
Beberapa hari kemudian, seorang saksi menelepon dia mengenali Julie dari surat kabar. Ia melihat Julie bersama David Harker. Beberapa orang juga mengaku jika pernah melihat Julie bersama dengan David di pub. Teman-teman David juga melihat mereka berdua terlihat sangat mabuk saat sedang berada di bangku taman. Pada pukul 2.30 pagi, polisi menemukan sebuah tas, panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 kaki. Tapi karena suasananya sangat gelap, polisi kesulitan mengidentifikasinya. Satu hal yang membuat mereka curiga adalah bau yang sangat menyengat dari tas tersebut. Ketika polisi itu bertanya kepada seorang penduduk tentang tas itu, dia berkata bahwa tas itu sudah ada di sana selama sekitar 2 minggu. Penduduk itu mengatakan untuk tidak khawatir karena itu mungkin hanya seekor anjing yang mati. Tetapi polisi memiliki firasat buruk. Mereka menunggu sampai pagi untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam tas tersebut. Saat pagi menjelang, mereka mulai membuka tas itu. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tulang belikat manusia menembus tas itu. Mereka lebih terkejut lagi saat melihat potongan tubuh manusia itu adalah milik Julie. Namun potongan tubuh itu tidak utuh, hanya beberapa potongan saja yang diletakkan di dalamnya. Bagian tubuh lainnya tidak dapat ditemukan di lokasi yang sama. Berita ini mulai menyebar dan membuat merinding setiap penduduk Darlington. Kota Darlington yang sebelumnya dikenal damai dengan hampir tidak ada sejarah pembunuhan sama sekali dikejutkan dengan penemuan itu. Pada tanggal 18 April David membual kepada Max jika ia telah memutilasi Julie dan memasukkan anggota tubuhnya ke dalam tas di daerah Palonlean, tapi Max hanya mengira dia berbicara omong kosong. Semua teman David jauh lebih muda darinya, sehingga ia cukup dominan di antara teman-temannya itu. David selalu membuat mereka terkesan dengan tingkahnya yang terkadang konyol. Teman-teman yang lainnya terbiasa dengan David yang suka mengatakan hal-hal sensasional, tapi kali ini mereka tahu jika itu nyata dan David terlihat sedang tidak membual. Max kemudian menghubungi polisi. Polisi pun datang ke kediaman David dan membawanya untuk diinterogasi. Saat itu David telah mencukur kepalanya dan telah menato tubuhnya. Dia pergi dengan sukarela ke kantor polisi dan tidak melakukan perlawanan. Dia berbicara dengan polisi tentang versinya mengenai peristiwa itu. David mengatakan jika ia bertemu seorang wanita pada bulan April, tapi namanya Roxana dan tidak ada hubungannya dengan Julie. Namun polisi tidak mempercayainya. Di sesi interogasi kedua, polisi mulai memberikan tekanan kepada David. David mulai gelisah, dia kemudian memberi tahu polisi. Itu bukan dia, kata David, suara-suara dalam kepalanya itulah yang menyuruhnya melakukannya. Polisi menemukan pakaian Julie dan darahnya di rumah David. Ini berarti David telah membunuhnya di dalam rumahnya, tetapi dia menyeretnya keluar setelah itu. David juga menyimpan sepatu kets Julie dengan rapi di rak dapur. Para detektif juga menemukan puisi yang tertulis di beberapa dinding. David menulis bahwa dia telah kehilangan keinginan untuk hidup. Rumah itu mengerikan, dengan suasana gelap menyelimuti bagian dalam rumah itu yang nyaris tanpa cahaya dan terlihat suram. Tidak bisa dibayangkan, Julie telah menghabiskan saat-saat terakhirnya yang mencekam, bahkan bagi polisi sekalipun. David Harker ditangkap dan didakwa atas kasus pembunuhan Julie Patterson. Namun David bersikeras dia telah menjadi korban dari suara-suara itu, yang muncul dalam kepalanya. Semua orang yang mengenal Julie dan David muak dengan berita itu. David masih tidak mau memberitahu di mana potongan tubuh Julie yang lain. Mulanya David mengatakan jika ia telah membuang potongan tubuh Julie di tempat yang berbeda. Ada yang dibuang di sungai, ke tempat pembuangan sampah, dan selokan. Namun tak satu pun dapat ditemukan polisi.
50 tim kepolisian telah dikerahkan untuk mencari sisa potongan tubuh Julie di TPA terbesar di Eropa. 2.000 ton sampah sudah digali namun tak ada hasil yang ditemukan. Polisi pun menyerah. Pada tanggal 21 Juli tahun 1999, sebuah pemakaman akhirnya diadakan untuk Julie, tetapi keluarga dan para temannya sangat sedih karena hanya sebagian tubuh Julie saja yang dimakamkan. Sementara itu, David Harker dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk evaluasi. Begitu dia sampai di sana, dia mulai berbicara omong kosong jika ia ingin dikenal sebagai pembunuh berantai termuda di Inggris. Dia bahkan membual jika Julie hanyalah korban pertamanya, karena ia telah membunuh 2 korban lainnya setelah itu. Tetapi ketika polisi menyelidiki itu, mereka tidak menemukan bukti. Lalu David juga mengaku jika dia bahkan makan sebagian dari potongan tubuh Julie, dengan bawang putih dan pasta keju. Tokoh panutannya adalah Jeffrey Dahmer, pembunuh kanibal yang terkenal. Psikiater David mendiagnosisnya sebagai psikopat. Ia kurang empati, dan tidak bisa membedakan benar dan salah. Diketahui jika David ingin menjadi terkenal selama 2 dekade pertamanya, dia ingin menjadi bintang rock. Tetapi setelah bertahun-tahun mengalami depresi, menjadi pengangguran, dan menggunakan narkoba, David memutuskan untuk menjadi pembunuh berantai agar menjadi terkenal seperti tokoh impiannya. David Harker sekarang di penjara dan baru-baru ini mengajukan pembebasan bersyarat. Tetapi pada tanggal 21 Oktober dia ditolak dan tidak jadi mendapat pembebasan bersyarat. Demikian cerita A-Story kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.